Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling sempurna jihadnya. Manakala orang menyempurnakan jihadnya, maka Allah akan menyempurnakan hidayahnya. Nah, sekarang jihad itu apa? Nah, jihad itu dalam definisi makna umum adalah apa? Badlut taqah fi naili mahabbatillah bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat was sabru ala fi'lillah awamirillah wa nawahi was sabru ala masaibih. Jihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan kecintaan Allah, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan cara melaksanakan perintahnya, dengan cara menjauhi larangannya, dan sabar akan musibahnya. Ini adalah jihad. Dan jihad itu ada 4 macam. Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihad arbabul dzulmi wal fusaq wa ahlil ma'asi, yaitu jihad melawan pelaku kezaliman, orang-orang fasik, orang-orang ahlu maksiat. Yang keempat jihadul kufar wal munafikin, jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi ada 4 macam. Tingkatannya ada 13. Jadi tingkatan jihad ada 13. Pertama jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Apa tingkatan jihad melawan hawa nafsu? Ada 4 kata para ulama. Jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu, jihad dalam kesabaran. Jadi jihad melawan hawa nafsu ada 4. Jihad mencari ilmu, itu pertama. Kedua jihad mengamalkan ilmu. Ketiga jihad mendakwahkan ilmu. Jadi kalau kita udah tahu, mengamalkan. Kalau udah mengamalkan, mendakwahkan. Yang keempat jihad di dalam kesabaran. Jadi sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Itu jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihad melawan syaitan, ada 2 tingkatan. Pertama jihad melawan syahwat yang dinyalakan oleh syaitan, karena syaitan itu akan menyalakan syahwat. Dengan apa dilawan? Dengan sabar. Ya, setiap muncul syahwat kemaksiatan ditahan dengan sabar. Ya, sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam menjauhi larangan. Yang kedua jihad melawan syaitan itu jihad melawan syubhat. Syubhat itu apa? Kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang dimunculkan oleh syaitan dengan apa? Dengan yakin dan ilmu. Jadi kalau para ibu punya yakin dan ilmu, akan tertahan nih setiap penyimpangan ini. Berarti udah 6 nih. Nah, jihad melawan pelaku kedzaliman, pelaku maksiat dengan 3 tingkatan. Dengan apa? Yang mampu dengan tangan, dengan kekuasaannya. Yang tidak mampu dengan lisannya, didakwahi, dikasih tahu, ya. Yang ketiga dengan hati, ilmu tidak punya, kekuasaan tidak punya, melarang tidak mampu. Dengan apa? Oh, dengan hati diingkari. 3 tingkatan. Berarti berapa ini? 9 ya. Nah, jihad melawan orang kafir, kata para ulama ada 4 tingkatan. Pertama dengan tangan, kekuasaan, dengan senjata kalau mampu. Kalau tidak mampu dengan apa? Dengan lisan, berdakwah, menyampaikan hujah, menyampaikan argumentasi, membantah kesesatannya. Ketiga dengan harta, harta yang kita miliki untuk meredam setiap penyimpangan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Yang keempat, kekuasaan tidak punya, kekuatan tidak punya, ilmu tidak punya, ya, harta tidak punya, lemah. Dengan apa? Dengan hati. Nah,
mengingkari, membenci kekafiran, membenci kekufuran, membenci pelaku kufur dengan hatinya. Nah, maka para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 13 tingkatan jihad. Jadi 13 tingkatan jihad. Nah, Allah berfirman dalam ayat yang tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi barang siapa yang menyempurnakan 13 tingkatan tadi dengan tahapan-tahapan yang tadi, maka Allah akan menyempurnakan hidayahnya. Siapa yang sempurna jihadnya, maka akan sempurna hidayahnya. Jadi tergantung perbuatan dia, motivasi dia, kekuatan seseorang untuk mendapatkan hidayah itu, untuk mendapatkan petunjuk itu, ya. Jadi tergantung jihadnya, tergantung semangatnya, tergantung motivasinya, tergantung dari sisi usaha orang itu menempuh sebabnya, maka akan sempurna hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.